Halo teman-teman, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Nah, kali ini saya masih membagikan inspirasi judul dan rumusan masalah skripsi di bidang ilmu hukum dan sudah memasuki part yang ke-11. Kita langsung saja teman-teman ke judul yang pertama. Judul pertama adalah kriminalisasi fenomena penyimpangan sosial kumpul kebo atau Samenleving dalam perspektif hukum pidana. Jadi ada semacam kesalahpahaman di masyarakat awam ketika berbicara mengenai yang namanya kumpul kebo dan perzinahan. Banyak orang menyamakan bahwa kumpul kebo itu sama dengan perzinahan, padahal itu dua hal yang berbeda. Ketika kita berbicara yang namanya kumpul kebo, di sana belum ada ikatan pernikahan ataupun perkawinan. Sedangkan dalam hal perzinahan menurut KUHP itu sudah ada salah satu atau dua-duanya sudah terikat dalam pernikahan tapi melakukan hubungan suami istri. Nah, kalau masalah perzinahan itu sudah diatur dengan jelas dalam KUHP, tetapi kalau kita berbicara Samenleving ataupun kumpul kebo itu belum diatur di dalam KUHP, walaupun kumpul kebo merupakan satu tindakan atau perilaku yang sangat dilarang di dalam masyarakat kita, baik itu dalam norma adat maupun di dalam norma-norma sosial. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa dalam KUHP hal tersebut belum diatur dengan baik. Oleh karena itulah, supaya fenomena kumpul kebo ini tidak semakin merajalela, maka perlu diatur di dalam RKUHP ataupun di dalam perubahan kitab undang-undang hukum pidana ataupun undang-undang yang setara dengan itu. Nah, untuk merancang ataupun membuat konsep bagaimana kriminalisasi daripada fenomena penyimpangan sosial kumpul kebo ini, maka ada dua rumusan masalah yang tepat di sana, yaitu yang pertama, bagaimana eksistensi fenomena penyimpangan sosial kumpul kebo dalam perspektif hukum pidana. Bagaimana hukum pidana melihat itu. Kemudian yang kedua, bagaimana konstruksi ideal kriminalisasi fenomena penyimpangan sosial kumpul kebo dalam perspektif hukum pidana. Jadi di sini Anda mengkonstruksikan bagaimana idealnya dan hal-hal apa yang harus dikaji supaya fenomena kumpul kebo ini bisa dirumuskan sebagai sebuah delik pidana. Kita masuk ke judul yang kedua. Kalau judul yang kedua ini saya rasa merupakan perpaduan antara hukum pidana dan hukum tata negara. Jadi kalau Anda di antara dua bidang ilmu itu bisa untuk meneliti ini. Judulnya adalah Politik Hukum Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan. Kalau Anda mengikuti perkembangan hukum kita dalam 2 tahun terakhir, ada satu undang-undang yang sangat menyita perhatian masyarakat, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini itu mempreteli sekitar 79 undang-undang dari berbagai sektor, dan salah satunya adalah undang-undang di bidang sektor lingkungan. Di mana kalau Anda baca di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan, di dalam pasal 24, 26 sampai seterusnya itu diatur dengan sangat baik bagaimana pemberian izin pengelolaan lingkungan, bagaimana partisipasi masyarakat dan para ahli di dalam pengawasan pengelolaan lingkungan. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, partisipasi masyarakat itu semakin direduksi di dalam pengelolaan masalah lingkungan. Lalu kemudian perizinan itu ada semacam resentralisasi, bahwa izin itu ditarik kembali ke pusat di tengah masyarakat Indonesia yang berupaya untuk melakukan desentralisasi. Ketika terjadi praktik-praktik seperti ini, maka kita kembali ke teori mengenai korupsi, bahwa korupsi itu adalah ketika kekuasaan semakin memusat dan semakin membesar dan minimnya transparansi. Jika terjadi hal yang seperti ini, maka fenomena korupsi itu akan sangat potensial terjadi. Untuk melihat bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di sektor lingkungan ini, apakah hal tersebut mendukung atau tidak dengan pemberantasan korupsi, Anda bisa menelitinya dengan dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana politik hukum pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja sektor lingkungan. Tadi saya katakan Anda bisa menelitinya dari berbagai pasal-pasal yang terkait dengan lingkungan. Ini bisa menjadi indikasi-indikasi yang bisa Anda gunakan untuk menilai apakah pasal-pasal tersebut mendukung atau tidak dengan pemberantasan korupsi.
Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan paradigma anti korupsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan. Kemudian kita lanjut ke judul yang ketiga, ini masih dalam bagian hukum pidana. Judulnya adalah pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara tindak pidana pencucian uang. Ketika kita berbicara pertanggungjawaban pidana, maka subjek hukumnya itu ada dua, yaitu orang pribadi ataupun individu dan korporasi ataupun perusahaan. Ketika ada tindak pidana, maka pertanggungjawaban pribadi itu sudah biasa. Yang luar biasa itu adalah ketika adanya pertanggungjawaban korporasi. Yang menarik di sini adalah bahwa pertanggungjawaban korporasi ini adalah hal baru dan masih memunculkan perdebatan antara para penegak hukum bagaimana membedakan antara tindak pidana itu dilakukan oleh orang pribadi atau individu dengan korporasi. Pada saat kapan dia dilakukan oleh orang pribadi atau individu, dan pada saat kapan dia dilakukan oleh sebuah korporasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi, yang menjadi pertanyaan adalah indikasi-indikasi apa ataupun parameter-parameter apa yang bisa dijadikan bahwa hal tersebut dilakukan oleh sebuah korporasi. Misalnya dalam hal tindak pidana kan ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama adalah mens reanya atau niat jahatnya. Bagaimana seorang penegak hukum bisa menilai mengenai niat jahat daripada sebuah korporasi. Kalau niat jahat seorang individu atau orang pribadi itu akan sangat mudah menilainya, kan begitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana actus reusnya. Hal-hal apa saja yang menjadi pendukung terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Nah, untuk meneliti ini, maka kemudian ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini terkait dengan TPPU. Ini kasusnya masih sangat sedikit teman-teman, kalau saya tidak salah belum sampai ada 10 kasus yang terkait dengan pertanggungjawaban korporasi dalam TPPU. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara TPPU. Jadi untuk rumusan masalah yang nomor 2 ini, mungkin Anda bisa melakukan wawancara, kira-kira apa kelemahan dan kelebihannya ketika pertanggungjawaban itu dibebankan kepada korporasi daripada kepada orang per orang atau individu. Kita masuk ke judul yang keempat, yaitu tinjauan yuridis terhadap parameter keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Ini studi di pengadilan apa nanti tergantung Anda. Anda bisa mewawancarai beberapa hakim kalau Anda punya koneksi dengan itu. Dan menurut saya judul ini sangat menarik teman-teman. Karena kalau kita berbicara mengenai pembuatan putusan oleh hakim dalam perkara tindak pidana, itu tidak bisa terlepas dari pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Di dalam pasal 183 dikatakan bahwa ketika memberikan putusan, maka ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah adanya dua alat bukti yang sah, dan kemudian yang kedua adalah keyakinan hakim. Kalau kita berbicara alat bukti, tentu itu sudah diatur dengan sangat jelas dalam pasal 184, di mana ada 5 jenis alat bukti dalam hukum pidana. Semua alat bukti ini sudah ada parameternya tersendiri, makanya sampai ada adagium mengatakan bahwa nullus testis unus testis, artinya bahwa satu alat bukti bukanlah bukti, satu saksi bukanlah saksi. Artinya bahwa harus ada keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Nah, yang menjadi permasalahan adalah poin nomor 2 tadi, yaitu keyakinan hakim. Bagaimana parameter keyakinan hakim dalam memutus satu perkara? Karena besarnya kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk menilai sebuah perkara berdasarkan keyakinannya, maka hal tersebut bisa memunculkan adanya kesewenang-wenangan, adanya penyimpangan yang dilakukan oleh hakim. Di mana kita tahu bahwa di dalam satu perkara bahwa bukti-bukti itu tidak berbicara sendiri. Tetapi ketika terjadi proses pengadilan terhadap satu perkara, akan banyak faktor-faktor yang menjadi pendekan terhadap pengambilan keputusan perkara tersebut. Misalnya,
kalau satu perkara sedang ditangani di sebuah pengadilan, maka di luar itu seringkali terjadi demo yang berupaya menekan hakim di dalam pengambilan keputusan. Ini kan faktor-faktor yang tidak bisa kita duga. Oleh karena itulah kemudian perlu untuk dikaji kembali sejauh mana posisi daripada keyakinan hakim di dalam memutus satu perkara. Nah, untuk menyelesaikan ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kedudukan atau positioning keyakinan hakim dalam perkara pidana. Kemudian yang kedua, bagaimana parameter dari keyakinan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana, khususnya di pengadilan bla bla bla. Jadi saya katakan tadi, Anda bisa mewawancarai hakim-hakim yang ada di daerah Anda. Kita masuk ke judul yang kelima. Kali ini adalah perpaduan antara hukum tata negara lagi dengan hukum pidana. Judulnya adalah pertanggungjawaban pidana partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Tema ini menurut saya sangat menarik teman-teman, karena memang faktanya saat ini tidak ada satupun partai politik, terutama partai politik yang ada di Senayan, yang bebas dari korupsi. Semua partai tersebut memiliki kader-kader yang terjerat dengan tindak pidana korupsi. Cuma sayangnya teman-teman, sampai saat ini tak ada satupun pula partai politik yang bertanggung jawab dengan ulah daripada kader-kadernya itu. Tanpa menyebut salah satu nama partai politik, tapi Anda bisa lihat pada periode tahun 2009 sampai 2010 ada satu partai politik yang petinggi-petingginya mulai dari ketua umum, bendahara sampai kepada sekretaris jenderalnya itu terlibat dengan satu tindak pidana korupsi. Tapi kita tidak melihat adanya pertanggungjawaban dari partai politik tersebut. Padahal kita tahu dan harus diyakini bahwa dana yang dikorupsi tersebut pasti mengalir ke partai politik yang bersangkutan. Karena kita tahu juga bahwa setiap kader partai politik itu memiliki kewajiban untuk tanda kutip menghidupi partai politik yang bersangkutan. Nah, oleh karena itulah judul ini akan mencoba untuk membuat konsep bagaimana seharusnya pertanggungjawaban partai politik tersebut. Karena kita tahu bahwa partai politik itu adalah sebuah badan hukum juga, sama seperti sebuah perusahaan atau korporasi. Jika tadi dalam judul yang keempat dan yang ketiga, korporasi itu dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, kenapa tidak dengan partai politik? Nah, oleh karena itulah kemudian saya membuat dua rumusan masalah di sini. Yang pertama, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban partai politik dalam tindak pidana korupsi. Oke, saya rasa demikian judul-judul yang sangat menarik yang bisa Anda gunakan di dalam penelitian Anda nantinya. Semoga video-video ini bermanfaat. Terima kasih.